Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Grace Angel Gokmawi Tampobolon dengan NIM 187221021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya pada paper yang berjudul ACDML, yaitu Advanced CKD Detection Using Machine Learning, a Three-Phase Ensemble and Multi-Layered Stacking and Blending Approach. Untuk yang pertama itu bagian pendahuluan. Yang pertama itu mengenai apa itu ginjal dan juga apa itu CKD. Ginjal sendiri merupakan suatu organ yang memiliki fungsi penting dalam menyaring limbah, menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah, serta membantu produksi sel darah merah. Nah, ketika fungsi ini menurun, kondisi tersebut disebut, kondisi tersebut disebut CKD atau Chronic Kidney Disease yang mempengaruhi lebih dari 10% populasi dunia dan dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal dan penyakit jantung. Peningkatan kasus CKD sendiri banyak dipicu oleh diabetes, hipertensi, obesitas, dan juga penuaan. Karena bersifat silent disease, gejalanya sering tidak muncul pada tahap awal sehingga banyak kasus terdiagnosis terlambat. Untuk tingkat kerusakannya sendiri biasanya dinilai menggunakan tes GFR. Di mana jika GFR-nya kurang dari 60 itu mengindikasikan CKD dan jika GFR-nya kurang dari 15 menunjukkan gagal ginjal yang memerlukan penanganan intensif. Untuk tantangannya sendiri, deteksi CKD masih menghadapi tantangan karena metode konvensional seperti tes GFR dan albumin urin memiliki keterbatasan, mulai dari biaya dan akses pemeriksaan hingga perbedaan interpretasi klinis yang dapat membuat diagnosis terlambat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, machine learning menawarkan pendekatan yang diharapkan mampu mengenali pola kompleks pada data medis sehingga deteksi CKD-nya dapat dilakukan dengan lebih akurat dan konsisten. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri itu untuk meningkatkan akurasi dan interpretabilitas prediksi chronic kidney disease atau CKD dengan memanfaatkan data open source yang memiliki tipe fitur berbeda. Untuk itu dikembangkan dua teknik encoding yaitu discrete encoding dan juga range encoding agar kedua dataset dapat digabung. Berbagai teknik seleksi fitur juga dievaluasi termasuk pendekatan common fitur untuk memilih fitur optimal bagi pelatihan dan evaluasi classifier. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model baru bernama Three-Phase Ensemble yang menggabungkan voting, bagging, dan stacking serta mengimplementasikan dua multi-layer ensemble classifier dengan pendekatan blending dan stacking untuk memantau performa tiap layer. Terakhir, LAM diterapkan sebagai teknik explainable AI untuk memahami dan menjelaskan prediksi yang dihasilkan oleh model. Untuk dasar teorinya yang pertama itu dari penyakitnya sendiri yaitu chronic kidney disease, yaitu kondisi kerusakan ginjal progresif dari irreversible yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR dan atau albuminuria. Penyakit ini merupakan penyebab kematian global yang signifikan. Lalu dasar teori yang kedua itu machine learning untuk klasifikasinya. Jadi machine learning sendiri adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Beberapa algoritma yang digunakan sebagai base model itu yang pertama decision tree yaitu untuk membuat struktur pohon keputusan berdasarkan nilai fitur. Random forest yaitu ensemble dari banyak decision tree dengan teknik bagging. Lalu ada SVM atau Sport Vector Machine yaitu untuk mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan kelas. Ada juga logistic regression yaitu model linear untuk klasifikasi biner. Ada KNN yaitu mengklasifikasi berdasarkan mayoritas kelas tetangga terdekat. Ada juga naive bias untuk berdasarkan teorema bias dengan asumsi independensi antar fitur. Lalu ada multilayer perceptron, itu jaringan saraf tiruan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi. Dan ada gradient boosting serta ada boost, yaitu teknik boosting untuk menggabungkan model lemah menjadi model kuat. Lalu masuk ke explainable AI-nya sendiri atau XAI. Jadi XAI bertujuan untuk membuat prediksi model machine learning dapat dipahami oleh manusia. Nah, di sini menggunakan line yang digunakan untuk menjelaskan prediksi model dengan membuat model lokal yang dapat diinterpretasi di sekitar instan tertentu. Lalu masuk ke ensemble learning yang merupakan eh, penggabungan beberapa model untuk meningkatkan kinerja prediksi. Nah, tekniknya di sini ada empat, yaitu voting, di mana ini menggabungkan prediksi dari beberapa model dengan voting mayoritas.
Lalu ada bagging untuk melatih model paralel dengan sampel bootstrap. Ada stacking menggunakan output model dasar sebagai input untuk meta classifier. Lalu ada blending yaitu variasi stacking dengan pembagian data yang berbeda. Selanjutnya masuk ke bagian metodologi. Untuk flow-nya ada pada gambar. Jadi yang pertama data collection, data preprocessing, data encoding, data splitting, data sampling, data selection, model training, model prediction, model evaluation, lalu Lime XAI. Yang pertama data collection. Jadi penelitian ini menggunakan dua dataset utama, yaitu CKD 15 ada 400 sampel dan 25 fitur, dan CKD 21 ada 200 sampel dan 29 fitur yang diambil dari UCM Machine Learning Repository. Lalu ada juga data preprocessing, yaitu tahap ini meliputi data cleaning untuk memastikan konsistensi data dan missing value imputation menggunakan KNN imputation untuk data numerik serta mode imputation untuk data kategorikal. Lalu data encoding yaitu dilakukan dua teknik encoding. Yang pertama range encoding untuk mengubah data numerik pada dataset CKD 15 menjadi format range seperti CKD 21 dan discrete encoding mengubah data range dari CKD 21 menjadi nilai discrete seperti di dataset CKD 15. Lalu ada splitting data, jadi pembagian datanya menggunakan pendekatan stratified sampling pada dataset gabungan dengan rasio 66,7 berbanding 33,3 untuk mempertahankan proporsi kelas. Sementara validasi silang atau cross validation dilakukan dengan melatih model pada CKD 15 dan mengujinya pada CKD 21. Untuk pre-processing dataset range di-encode secara ordinal dan one hot karena fiturnya kategorikal. Sedangkan dataset discrete hanya membutuhkan normalisasi min-max dan encoding sederhana karena dominan fitur nomor. Lalu masuk ke data sampling. Jadi ini untuk menangani ketidakseimbangan yaitu menggunakan SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique untuk menangani ketidakseimbangan kelasnya dengan menghasilkan sampel sintetik dari kelas minoritas. Lalu feature selection di sini menggunakan 5 pendekatan. Yang pertama menggunakan RFECV yaitu seleksi fitur optimal melalui eliminasi berulang dengan cross validation. Lalu mutual information yaitu ukur ketergantungan statistik fitur dan target. Ada juga Pearson correlation yaitu identifikasi hubungan linear fitur dan target. Ada lasso yaitu regularisasi L1 untuk eliminasi fitur tidak relevan dan common features yaitu ambil irisan fitur yang disepakati semua metode. Selanjutnya masuk ke model training. Di sini ada 3 model training. Yang pertama itu masuk ke tree phase ensemble. Jadi model hybrid 3 tahap yang mengintegrasikan 3 fase. Fase pertama itu voting, jadi 9 base classifier yaitu decision tree, random forest, SVM, logistic regression, KNN, naive Bayes, MLP, gradient boosting, dan juga ada boost dilatih paralel pada data training yang sama. Kemudian prediksinya digabungkan melalui hard voting, yaitu majority vote. Lalu fase kedua bagging, jadi sebanyak n bootstrap samples diambil dari data training. Kemudian model voting dari fase 1 dilatih ulang pada setiap sampel tersebut dan prediksinya digabungkan dengan mengambil nilai median. Lalu ke fase ketiga yaitu stacking. Jadi prediksi dari fase 1 dan fase 2 dijadikan meta features untuk melatih sebuah meta classifier yang akhirnya menghasilkan prediksi final. Untuk model kedua yaitu multi-layer blending. Jadi model ensemble 2 lapis dengan pembagian data menjadi 3 subset terpisah. Jadi yang pertama itu pembagian data. Jadi data training dibagi menjadi 3 bagian, TR1, TR2, dan TR3 yang digunakan secara terpisah di setiap tahap training. Yang pertama itu layer 1 training menggunakan 4 base learner, yaitu decision tree, SVM, gradient boosting, juga logistic regression, yang dilatih menggunakan subset data TR1. Keempat model ini dipilih karena kemampuannya menangkap pola kompleks dan hubungan non-linear dalam data. Untuk yang kedua itu layer 2 training. Jadi output prediksi dari layer 1 pada subset R2 menjadi input training untuk 4 base learners yang berbeda. Seperti ada Boost, KNN, MLP, dan Naive Bayes di layer 2. Pemilihan model ini didasarkan pada sifat komplementernya yang dapat menangkap pola lokal, reasoning probabilistik, dan juga non-linearitas tingkat lanjut. Lalu masuk ke meta classifier training, jadi prediksi yang dihasilkan layer 2 pada subset layer 3 menjadi fitur input untuk melatih meta classifier random forest
yang berfungsi sebagai integrator akhir yang robust terhadap noise dan variasi data. Untuk prediksi finalnya, jadi model melengkap yang terdiri dari layer satu, layer 2, dan metaclassifier random forest digunakan untuk menghasilkan prediksi akhir pada data testing. Lalu masuk ke model yang ketiga itu multi-layer stacking, jadi menggunakan base learner yang sama dengan blending untuk komparasi adil. Untuk layer satunya ada decision tree, SVM gradient boosting, dan juga logistic regression. Layer 2-nya ada boost, KNN, MLP, dan juga Naive Bayes. Untuk meta classifier menggunakan random forest. Untuk alur atau prosesnya yang pertama itu meta classifier yang first, di mana data dibagi menjadi k-fold, biasanya 4 fold, di mana untuk setiap fold model di layer satu dilatih pada data training fold dan membuat prediksi pada data validation fold. Proses ini diulang untuk layer 2 yang menggunakan prediksi layer satu sebagai input, sehingga meta classifier random forest dapat dilatih menggunakan prediksi layer 2 dari semua fold. Lalu masuk ke full retraining, jadi setelah meta classifier terbentuk, dilakukan fase full retraining di mana semua base learner di reset ke layer 1, kemudian dilatih ulang dengan semua data training, dan layer 2 dilatih ulang menggunakan prediksi layer satu dari seluruh data. Untuk final modelnya yaitu merupakan kombinasi dari layer satu dan layer 2 dan juga meta classifier yang telah dilatih ulang, di mana prediksi akhir dihasilkan oleh meta classifier berdasarkan prediksi layer 2. Lalu metodologi yang selanjutnya yaitu model prediction. Jadi model yang telah dilatih menggunakan tiga model tadi digunakan untuk memprediksi data testing dan menghasilkan output, yaitu pembagian kelas, yaitu CKD yang terkena penyakit atau not CKD yaitu tidak terkena penyakit. Lalu masuk ke model evaluation, di sini menggunakan 5 metrik yaitu akurasi. Jadi mengukur proporsi prediksi benar secara keseluruhan, ada precision yaitu akurasi prediksi yang positif, recall yaitu kemampuan menemukan semua sampel positif, F1 score yaitu keseimbangan precision dan recall, serta AUC score kemampuan membedakan kelas positif dan negatif. Lalu ada LAM-XAI yaitu menerapkan local interpretable model agnostic explanation, yaitu hanya pada data diskrit untuk memberikan interpretasi terhadap prediksi model yang dihasilkan. Selanjutnya masuk ke dataset. Jadi penelitian ini menggunakan dua dataset utama yaitu CKD15, ada 400 sampel dan 25 fitur, dan juga CKD21 yaitu 200 sampel serta 29 fitur yang diambil dari UCM Machine Learning Repository. Untuk fitur-fitur dari dataset CKD15 ada 25, yaitu nama datasetnya chronic kidney disease. Untuk fiturnya yang pertama age yaitu usia dalam tahun, itu berbentuk numerik, ada blood pressure tekanan darah dalam milimeter per Hg itu numerik, ada spesifik gravity itu berat jenis urin, ini nominal, ada albumin yaitu kadar albumin urin, ini juga nominal, ada sugar yaitu kadar gula urin, nominal juga, red blood cells yaitu sel darah merah urin, ini binary, ada pus cell yaitu sel nanah urin, ini binary juga, ada pus cell counts yaitu gumpalan sel nanah, bakteria itu bakteri dalam urin, blood glucose random yaitu gula darah acak dalam MGS per dl, ada blood urea, urea darah, dan juga ada serum kreatinin serum, ada sodium yaitu natrium yang diukur numerik, ada potasium yaitu kalium, hemoglobin merupakan hemoglobin yang secara numerik, ada pack cell volume itu volume sel yang terpakai numerik juga, ada white blood cell count yaitu sel darah putih dalam sel per count yaitu numerik, ada red blood cell count yaitu sel darah merah, hypertension yaitu hipertensi, ini yes atau no, binary, diabetes mellitus yes atau no, coronary artery disease yaitu penyakit arteri koroner, yes or no, appetite yaitu nafsu makan, ini binary juga good atau poor, ada pedal MMA yaitu edema kaki, yes atau no, anemia, yes atau no, juga kelasnya ini untuk diagnosis, ada CKD yaitu yang terkena dan CKD itu yang tidak terkena, ini fitur targetnya. Lalu masuk ke dataset kedua, ini berjudul Risk Factor Prediction of Chronic Kidney Disease.
Ada 29 fitur. Untuk fitur pertama itu BP atau tekanan BP diastolik yaitu tekanan darah, BP limit batas tekanan darah, SG itu merupakan berat jenis urin, AL yaitu albumin urin. Kelasnya itu merupakan klasifikasi apakah CKD itu terkena dan not CKD. Ini merupakan targetnya. RBC atau sel darah merah, SU gula urin, PC sel nanah, PCC gumpalan sel nanah, BA bakteri, BGR gula darah acak, BU urea darah, SOD itu natrium, SC kreatinin serum, pot kalium, hemoglobin, PCV itu volume sel darah merah, RBCC sel darah merah, WBCC sel darah putih, HTN hipertensi, DM diabetes, CAD penyakit jantung, APET nafsu makan, PF bengkak kaki, anemia, GRF itu laju filtrasi glomerulus, stage itu stadium CKD-nya berdasarkan GFR, affected itu ginjal yang sakit, serta age itu usia dalam tahun. Ini merupakan perbandingan antara kedua dataset. Jadi dalam dua dataset ini ada fitur yang sama. Untuk fitur yang tidak sama itu pada data CKD 15 tidak memiliki fitur BP diastolik dan juga BP limit serta stage glomerular filtration rate atau GFR serta affected. Pada data CKD 21 tidak memiliki fitur blood pressure atau BP. Untuk referensinya ada pada layar dan untuk linknya juga ada pada layar. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.